Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 15 November 2024 bersama kami. Saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Saudara petugas tim Sus Unit Jatandra Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan kembali melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak mati seorang tersangka gembong aksi pembegalan di sejumlah lokasi. Komplotan begal sadis beraksi di kawasan Jalan Abdul Haris Nasution Medan yang menyebabkan korbannya tewas. Petugas unit Jatandra Satreskrim Polrestabes Medan membekuk seorang tersangka yang merupakan gembong kelompok begal yang telah 18 kali beraksi di wilayah kota Medan dan menyebabkan korbannya tewas. Saat akan diamankan, tersangka hendak melakukan aksi pembegalan kembali dengan membawa senjata tajam jenis celurit. Bahkan hendak melawan petugas dan mencoba melarikan diri. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur dengan ditembak mati. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan, tersangka bernama Aprianto alias Mak ini terbilang sadis saat beraksi sebab kelompok mereka memiliki prinsip tidak hanya merampas sepeda motor namun juga harus melukai korban. Terakhir, kelompok ini beraksi membegal seorang korban bernama Adi Prayitno di kawasan Jalan Abdul Haris Nasution Medan hingga korbannya tewas. Kembali adalah bernama Muhammad Aprianto Putu, yang dalam proses penangkapan kita mengidentifikasi yang bersangkutan sedang akan melakukan peristiwa pidana lagi. Lalu dilakukan proses penangkapan dan yang bersangkutan melakukan perlawanan, maka kemudian petugas melakukan tindakan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Sebelumnya polisi juga telah menangkap 2 orang dari 15 orang kelompok begal, sisanya kini dalam perburuan petugas. Kapolrestabes Medan memberi peringatan kepada para pelaku kejahatan jalanan, termasuk geng motor untuk menghentikan aksinya jika tidak ingin bernasib serupa. Pemirsa, 2 kelompok massa terlibat bentrok di areal halaman gedung DPRD Kota Sibolga. Bentrokan kedua massa terjadi saat Ketua DPRD Kota Sibolga memberikan keterangan kepada sejumlah awak media terkait aksi penyegelan gedung DPRD Kota Sibolga. 2 kelompok massa yang terlibat bentrok di gedung DPRD Kota Sibolga tersebut diduga merupakan massa dari pihak pelaku pemasangan penyegelan dan massa pendukung yang tiba bersama Ketua DPRD Kota Sibolga. Akibat bentrokan tersebut, Ketua DPRD Kota Sibolga Afandi Pranginangin terlihat dievakuasi para pendukungnya dan aparat kepolisian ke dalam gedung melalui pintu yang berada di samping gedung DPRD Kota Sibolga. Sementara itu, aparat kepolisian Kota Sibolga yang berada di halaman gedung DPRD Kota Sibolga terus bekerja keras melerai aksi bentrokan dari kedua kelompok tersebut hingga akhirnya berhasil memaksa kedua kelompok massa keluar dari dalam gedung DPRD Kota Sibolga dengan penjagaan ketat. Ketua DPRD Kota Sibolga Afandi Pranginangin pada keterangannya sebelumnya terjadinya bentrok antar kelompok tersebut menyampaikan kekecewaannya atas terjadinya penyegelan gedung DPRD Kota Sibolga oleh 3 anggota DPRD Kota Sibolga dari Partai Gerindra. Aksi penyegelan tersebut nantinya akan diselesaikan secara internal oleh seluruh anggota DPRD Kota Sibolga. 2 orang bersaudara dianiaya oleh pria tetangganya hingga menimbulkan luka serius di tubuh korban. Terduga pelaku telah dilaporkan ke kepolisian Resort Nias. Ditemani pihak keluarga korban Zelda Triputri dan Jefferson Zega mendatangi ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Nias untuk melaporkan dugaan penganiayaan berat yang dialami keduanya. Di hadapan petugas, para korban menuturkan kronologi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di kawasan perumahan Miga Indah, Kecamatan Gunung Sitoli. Berpapasan dengan tetangga, korban Amel Marcel, pria berusia 40 tahun. Pria tersebut meludahi mobil yang sedang ditumpangi korban sehingga berhenti dan turun dari mobil, kemudian saling bertengkar hingga akhirnya berujung penganiayaan terhadap 2 korban. Salah seorang korban mendapatkan penganiayaan, sementara korban lainnya berusaha melerai, namun dirinya menjadi korban akibat tendangan pelaku. Kedua korban mengalami luka di sekujur tubuh, kemudian melaporkan dan melakukan visum dugaan tindak pidana penganiayaan ke kepolisian Satreskrim Polres Nias.
Hari ini tadi sekitar jam 7:30. Terus itu sudah dilaporkan dan bagaimana respon dari kepolisian? Ini mau ke Baris Krim di atas. Apa harapan kakak dengan laporan ini? Dengan laporan kami ini kami harap bisa ditindaklanjuti lebih lanjut lagi. Baik. Di hadapan penyidik, kedua korban menyerahkan sejumlah bukti terkait penganiayaan yang dialami keduanya, antara lain video amatir milik saksi serta rekaman CCTV dari mobil di tempat kejadian perkara. Pemirsa, aksi curanmor di rumah kos di Medan terekam CCTV dan viral di media sosial. Sebelum membawa kabur motor, pelaku terlebih dahulu merusak dan mengangkat pagar yang ada di kos. Rekaman CCTV merekam detik-detik aksi pencurian yang terjadi di salah satu rumah kos yang berada di Jalan Bunga Mawar, Medan kemarin. Pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi peran dalam melancarkan aksinya. Seorang pelaku bertugas sebagai eksekutor, sementara seorang lagi berjaga di atas sepeda motor. Manfaatkan waktu korbannya tengah tertidur pulas, pelaku terlebih dahulu merusak pagar kos dan mengangkatnya lalu meringsek masuk ke areal parkiran kos. Pelaku yang diduga merupakan spesialis ini langsung merusak kunci kontak motor korban. Namun ketika hendak memundurkan motor, ternyata gembok cakram dalam keadaan terkunci. Tidak butuh waktu lama, pelaku langsung kembali dan langsung memotong gembok cakram lalu membawa kabur motor. Korban bernama Nindi mengatakan baru menyadari sepeda motornya sudah tidak ada lagi saat pagi hari ketika hendak pergi mengajar. Kayaknya pelakunya masih muda, terus pakai celana pendek, baru pakai helm, makanya nggak kelihatan wajahnya. Udah lapor polisi kan? Udah lapor polisi semalam sore. Tempat juga di lingkungan ini memang sering terjadi pencurian dan anak kos juga sering ngalamin itu. Petugas unit Jatandra Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan akhirnya dapat menangkap jaringan kelompok begal yang selama ini kerap beraksi di kota Medan. Para pelaku tidak segan melukai korban hingga tewas. Sejauh ini 3 tersangka telah dibekuk dengan 1 diantaranya merupakan pimpinan kelompok begal diberi tindakan tegas terukur hingga tewas. Para pelaku terlihat memepet korbannya hingga terjatuh dan meninggalkan sepeda motor serta mengacungkan senjata tajam jenis celurit ke arah korban sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor korban. Polisi mengungkap kelompok kawanan begal berjumlah total 15 orang dengan pembagian jadwal secara bergantian untuk beraksi setiap malam. Polisi hingga kini telah membekuk 3 dari 15 kawanan begal tersebut dan 1 diantaranya berperan sebagai pimpinan ditembak mati petugas. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengultimatum para tersangka lain yang belum tertangkap agar segera menyerahkan diri sebelum diberi tindakan tegas dan terukur oleh petugas. Kelurahan Sicanang Belawan. Dan kita sudah tahu, kita sudah identifikasi dan semuanya berdasarkan scientific investigation. Helvetia yang adalah juga pelaku yang melemparkan celurit 4 Kelurahan Sicanang Belawan menyerahkan diri atau setang. Lalu Dian Pratama 26 tahun, Muhammad Rizky Siregar. Polisi juga memaparkan foto dan identitas para tersangka yang kini masuk dalam status daftar pencarian orang dan meminta masyarakat untuk segera melaporkan kepada polisi jika terdapat ciri-ciri seperti identitas DPO tersebut. Pemirsa, gedung DPRD Kota Sibolga disegel oleh anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra. Hingga kini papan kayu masih terlihat terpasang di pintu masuk gedung. Beginilah penampakan kondisi gedung DPRD Kota Sibolga usai disegel dengan menggunakan papan kayu oleh anggota DPRD Kota Sibolga dari Partai Gerindra. Papan sepanjang 6 meter sebanyak 4 lembar masih terlihat terpasang secara menyilang menutupi pintu masuk. Para pegawai yang bekerja di dalam gedung merasa kesulitan ketika hendak keluar dari dalam gedung dan terpaksa harus menunduk melewati pintu. Pasca pemasangan kayu papan di depan pintu masuk gedung DPRD Kota Medan, Kota Sibolga, terlihat aktivitas lenggang di bagian dalam gedung DPRD. Bahkan sejumlah anggota DPRD Kota Sibolga tidak terlihat di ruangan kerja para komisi. Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga dari Partai Gerindra kepada media menyampaikan alasan penyegelan dengan memasang kayu papan di depan pintu masuk gedung DPRD Kota Sibolga yang dilakukan. Karena Partai Gerindra merasa apa yang menjadi fungsi dan tugas serta hak dan kewajiban dari anggota DPRD dari Partai Gerindra dinilai tidak terakomodir secara baik di DPRD Kota Sibolga. Punya
masing-masing tugas punya fungsinya, punya haknya, dan juga tentu harus mampu diakomodir oleh DPRD di Kota Sibolga. Jadi ketika tidak diakomodir atau terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh DPRD Kota Sibolga terhadap anggota DPRD Kota Sibolga, maka itu terjadilah jegelan yang dilakukan dari fraksi Gerindra Kota Sibolga. Aksi pemasangan papan kayu di depan pintu masuk gedung DPRD Kota Sibolga tersebut justru menjadi tontonan warga Kota Sibolga yang kebetulan melintas di depan gedung DPRD Kota Sibolga. Pemerintah Desa Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang membenahi saluran drainase melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk mencegah penyumbatan saluran yang akan memicu banjir saat musim penghujan. Pemerintah Desa Payagambar melalui Dinas PU Kabupaten Deli Serdang melakukan pembersihan dan membangun saluran drainase di sepanjang Jalan Protokol Dusun 1 dan Dusun 2. Pada saat pembersihan dilakukan, Dinas Pekerjaan Umum menurunkan alat berat untuk membersihkan parit yang dipenuhi sampah. Truk pengangkut yang dimuat untuk membuang sampah dan tanah yang menutupi saluran parit di sepanjang Jalan Protokol. Salah seorang warga Husin mengatakan sudah lebih 7 tahun lamanya pekerjaan ini diminta warga, namun baru kali ini dapat direalisasikan dan pemerintah desa Kabupaten Deli Serdang segera menyelesaikannya, berharap ke depan tidak akan terdampak banjir lagi di saat musim penghujan. Ya gimana ya, kami sangat bersyukur karena 7 tahun lalu ini kan terhambat, nggak dikerjakan, ini hari dikerjakan ya bersyukur alhamdulillah pada pemerintah sedang sudah selesai biar nggak banjir lagi. Kepala Desa Payagambar Harmaini mengatakan pembangunan drainase sudah lama diusulkan pemerintah desa, namun baru tahun ini dapat dikerjakan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang. Pembangunan drainase akan dikerjakan sepanjang Jalan Protokol lebih kurang 900 meter. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi bersama PT Jasara Harja Tebing Tinggi dan Dinas Pendapatan Pemko Tebing Tinggi melakukan razia gabungan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Operasi dipusatkan di Jalan Lintas Tebing Tinggi Asahan, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Kanit Patroli Satlantas Polres Tebing Tinggi, Ibda MTP Marpaung mengatakan, petugas memberhentikan kendaraan dan memeriksa surat-surat kendaraan. Jika ditemukan kendaraan yang pajaknya mati akan diberikan teguran melalui Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi. Sementara untuk pengendara yang melanggar aturan lalu lintas akan diberikan tilang sesuai dengan pelanggarannya. Razia gabungan ini sebagai bentuk upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perpajakan kendaraan bermotor. Kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan dapat meningkat sehingga nantinya kontribusi terhadap pendapatan daerah bisa optimal. Terkait kontribusi pendapatan daerah, saat ini sedang melayani program pemutihan PKB untuk pemilik kendaraan bermotor hingga tanggal 31 Desember 2024. Masyarakat dihimbau agar dapat melengkapi dokumen saat berkendara, legalkan STNK dan surat-surat kendaraan, juga dilengkapi dengan SIM dan tetap mematuhi aturan lalu lintas. Kita mengutamakan pengecekan pajak terakhir. Jika pajak kendaraannya mati ataupun sudah tidak berlaku, kita mengarahkan untuk pembayaran pajak dan kita memberikan teguran dari Dinas Pendapatan. Demikian. Namun untuk pelanggar yang kasat mata ataupun 10 prioritas yang harus kita tindak sesuai dengan arahan Bapak Dirlantas, kita tetap melakukan tindakan tilang. Demikian yang bisa kami informasikan, Pak. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution bertemu dengan relawan Bobi Nasution Ranger atau Bonar Sumatera Utara. Di hadapan ribuan anak muda, Bobi menampung aspirasi dan berjanji akan menyiapkan ruang kreativitas bagi anak muda di Sumatera Utara.
Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobi Nasution bertemu dengan ribuan relawan Bonar Sumut di salah satu gedung pertemuan Kota Medan kemarin sore. Bobi disambut langsung oleh Ketua Bonar Sumut Okto Simangunsong serta ribuan relawan yang didominasi anak muda. Di hadapan calon Gubernur Sumut, Ketua Bonar Sumut Okto Simangunsong menyampaikan sejumlah kegiatan positif yang sudah dilaksanakannya, di antaranya pembersihan sampah di sungai, pemeriksaan kesehatan gratis, serta penambalan jalan rusak secara mandiri. Ketua Bonar Sumut Okto Simangunsong menyebut jika sosok Bobi Nasution merupakan representatif anak muda serta rekam jejak Bobi selama menjadi wali kota Medan layak untuk memimpin Sumatera Utara. Menyepakati bersama pemenangan calon gubernur Sumatera Utara nomor 01 Bobi Surya menjadi prioritas agenda pemenangan kerja DPW Sumatera Utara dengan memfokuskan gerakan melalui wadah relawan pemenangan Bobi Surya yaitu Bonar Sumatera Utara. Sementara itu, calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobi Nasution meminta sejumlah ruang kreativitas seperti arena skateboard, sirkuit balapan, boxing, arena, serta stadion bola. Bobi berjanji jika nantinya terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, aspirasi anak muda akan diwujudkan agar minat dan bakat pemuda tersalur, serta dijauhkan dari kegiatan negatif seperti tawuran dan juga narkoba. Kira-kira harapan teman-teman ini apa saja? Karena tadi yang disampaikan Bang Okto, 3 poin tadi betul. Ini yang harapan kita. Harapan yang bisa dilakukan oleh 234 SC atau Bonar kepada masyarakat. Tapi tentu teman-teman semua di sini hadir punya harapan. Ada tadi yang pengen area skateboard, ada yang pengen boxing, ada yang pengen sirkuit untuk balapan, ada yang ingin stadion. Dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala terus mengalir dari berbagai kalangan menjelang berakhirnya masa kampanye dan mendekatnya hari pemilihan kepala daerah Sumatera Utara 2024 akhir bulan November ini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala terus menerima deklarasi dukungan dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat Sumatera Utara. Dukungan juga datang dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan seperti Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIB dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri atau FKPPI. Mengalirnya berbagai dukungan mendekati hari pencoblosan pada 27 November mendatang dinilai dapat meningkatkan kepercayaan dan motivasi pasangan calon nomor urut 2 untuk memenangkan kontestasi Pilkada Sumut 2024. Edi Rahmayadi sebagai calon petahana mengatakan dukungan ini menambah keyakinannya untuk melanjutkan pemerintah Provinsi Sumut yang telah dilakukan 5 tahun belakangan. Pihaknya yakin dan percaya masyarakat Sumut akan mampu menilai kinerja dan gagasan untuk Sumut bermartabat yang telah dilakukannya sepanjang 5 tahun lalu. Dukungan ini adalah motivasi. Inilah demokrasi. Mereka menyampaikan saya mendukung Bapak, saya mendukung Bapak. Ini sah. Tapi yang menentukan itu kan nanti tanggal 27 dipilih. Ya. Edi meminta agar seluruh pendukungnya tetap solid dan menyebarkan dukungan untuk nomor urut 2 ke seluruh pelosok Sumatera Utara, serta meminta untuk tidak terlalu memikirkan survei, namun berfokus pada sosialisasi dukungan dengan pemaparan visi misi dan gagasan. Pemirsa, KPU dan Bawaslu Kota Medan menggelar diskusi publik pilkada untuk legitimasi rakyat bersama mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan kemarin. KPU mendorong partisipasi pemilih akan meningkat pada Pilkada 2024. Kegiatan diskusi publik KPU bersama mahasiswa digagas untuk mendorong tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Dinilai mampu memberi nutrisi baru dan memberi sumbangsi pemikiran khususnya untuk mahasiswa dalam berperan aktif pada Pilkada 2024 mendatang. Hal ini membantu mengawasi pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024. Komisioner KPU Kota Medan, Zefrizal mengatakan dari KPU sendiri sudah sesuai undang-undang selaku penyelenggara dan berusaha melakukan yang terbaik untuk terselenggaranya pilkada yang jujur dan adil. Pilkada serentak ini juga diselenggarakan atas kedaulatan rakyat berdasarkan
UUD 1945, di mana rakyat diberi kebebasan untuk memilih calon pemimpin, mengawasi Pilkada 2024 jujur dan adil. Mahasiswa mempunyai peranan penting dalam melaporkan pelanggaran dari pasangan calon yang maju di Pilkada 2024, terutama di tanggal 27 November. Pengawas yang telah dibentuk pada setiap kecamatan telah siap untuk menerima laporan adanya pelanggaran. KPU Kota Medan juga mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam menggunakan hak suaranya hingga partisipasi pemilih meningkat di Pilkada 2024. Kan trennya di 2015 itu 25%, kemudian di 2020 itu 45%. Nah, mudah-mudahan ini sesuai dengan target kita mencapai 70% partisipasi pemilih di Kota Medan. Apalagi ini pilkada serentak, tidak hanya memilih wali kota dan wakil wali kota Medan, tetapi juga sekaligus memilih gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan mekanisme pemilihan serentak yang selaras antara pemilihan gubernur dan wali kota dan wakil wali kota ini bisa mendorong pemilih datang ke TPS untuk menyampaikan hak. KPU Kota Binjai menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur Sumut dan wakil gubernur serta wali kota Binjai dan wakil wali kota di lapangan Merdeka Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota. Pada kegiatan simulasi tersebut ditampilkan beberapa adegan mulai dari proses pembukaan TPS, pencoblosan hingga penghitungan suara. Petugas KPPS tampak memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, para panula, dan warga berkebutuhan untuk memberikan hak suaranya di TPS. Ketua KPU di Binjai, Anton Indratno, mengatakan simulasi ini mengacu kepada petunjuk dari PKPU nomor 17 tahun 2023 sesuai aturan dan prosedur berlaku. Simulasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para petugas agar mereka memiliki gambaran ketika menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Dengan simulasi ini, para petugas KPPS juga bisa mengukur efektivitas, efisiensi, dan akurasi dari pengisian formulir dan pengadministrasian proses pelaksanaan di lapangan. Kegiatan ini mengacu kepada petunjuk dari PKPU 17 tahun 2024. Semua pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang ada. Dan harapan kami kegiatan ini bisa menambah satu pengetahuan dan evaluasi buat kami terkait nanti pelaksanaan pilkada dan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Binjai Muhammad Yusuf Habibi mengatakan kegiatan yang digelar KPU dalam rangka mengedukasi agar para pemilih dapat memahami mengenai pelaksanaan pemungutan dan pemilihan suara pada saat pencoblosan di TPS. Menurutnya, simulasi ini sesuatu yang baik dilakukan agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan sukses. Ia berharap petugas KPPS dapat bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dilakukan oleh KPU dalam rangka mengedukasi agar pemilih itu paham terkait teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi ini adalah sesuatu hal yang bagus bila mana memang secara efektif terus dilakukan secara masif. Masyarakat itu bisa tersosialisasikan. Ya, kami akan kembali usai beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kalangan etnis Tionghoa di Kota Medan harus ikut di Kota Binjai harus ikut berperan aktif dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, termasuk untuk memilih calon kepala daerah yang berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI Sofian Tan dalam temu ramah dengan ratusan warga etnis Tionghoa Kota Binjai yang dilaksanakan di Gedung Hisosu Binjai. Dalam kesempatan tersebut, Sofian Tan menyampaikan bahwa selama ini keluhan para pengusaha etnis Tionghoa adalah sulitnya memperoleh perizinan dari pemerintah setempat untuk melakukan usaha. Untuk itu, Sofian Tan meminta kepada kalangan etnis Tionghoa di Kota Binjai untuk memilih calon wali kota Binjai yang berkomitmen untuk mempermudah segala perizinan bagi warganya.
warganya, termasuk dari kalangan Tionghoa. Sofian Tan juga berharap warga etnis Tionghoa untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dengan datang ke TPS dan memilih calon kepala daerah sesuai hati nuraninya. Sementara itu, calon wali kota Binjai Tengku Rizky Ali Syahbana yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan persiapannya untuk mempermudah segala perizinan jika nantinya terpilih sebagai wali kota Binjai pada Pilkada serentak 2024. Mungkin kami ke depan lebih mempermudah saja, karena segala sesuatunya Pemko itu sifatnya hanya operator. Nah, ke depan operatornya akan kita buat lebih fokus pro ke masyarakat, minimal bisa membantu mempercepat segala bentuk perizinan. Mungkin itu. Jelang pemilihan umum Kepala Daerah Pilkada serentak tahun 2024, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Batubara meninjau langsung persiapan logistik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum setempat. Forkopimda Batubara yang terdiri dari penjabat bupati, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri Batubara mendatangi gudang logistik Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Batubara yang berada di Desa Sumberpadi, Kecamatan 50. Turut hadir Ketua dan anggota KPU Batubara. Pada kesempatan tersebut, para penjabat Forkopimda melihat proses pengemasan logistik pilkada yang akan digunakan di tempat pemungutan suara pada hari pencoblosan. Tampak sejumlah pekerja sedang menghitung jumlah surat suara dan dimasukkan ke sampul surat suara. Untuk kebutuhan 794 TPS yang tersebar di 151 desa dan kelurahan di Batubara. Kotak suara juga telah dipersiapkan dan diberi identitas sesuai nomor dan lokasi TPS masing-masing. Penjabat Bupati Batubara Heri Wahyudi mengatakan, kunjungan ke gudang logistik KPU Batubara untuk memastikan logistik pilkada tercukupi, agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara dan pemilihan bupati dan wakil bupati Batubara pada 27 November 2024 mendatang berjalan lancar. Melihat langsung persiapan daripada gudang logistik yang ada di Kabupaten Batubara, terkhusus melihat kesiapan daripada jumlah kertas suara, begitu juga kotak suara, dan untuk pemilihan bupati dan gubernur Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan mulai melakukan proses pengemasan logistik yang nantinya akan digunakan di tempat pemungutan suara pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024. Pengemasan logistik pilkada berlangsung di gudang KPU Kabupaten Asahan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Kisaran, dengan melibatkan sejumlah pekerja sejak beberapa hari terakhir. Sebelumnya, KPU Kabupaten Asahan telah menyelesaikan tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan. Selanjutnya, surat suara dihitung dan dikemas sesuai jumlah kebutuhan di masing-masing tempat pemungutan suara, lalu dimasukkan ke dalam sampul surat suara. Tahapan berikutnya adalah mengemas seluruh logistik ke dalam kotak suara. KPU Kabupaten Asahan menjadwalkan seluruh logistik pilkada akan didistribusikan secara berjenjang ke tingkat kecamatan mulai 24 November 2024 dan harus sudah sampai di tempat pemungutan suara paling lambat pada 26 November 2024. Sementara itu, terkait masih adanya kekurangan surat suara, KPU Asahan masih menunggu penggantinya yang diperkirakan akan tiba pada 18 November 2024. Dan hari ini KPU sudah melakukan beberapa penata kelolaan untuk logistik pilkada tahun 2024. KPU Asahan juga sudah menerima dua jenis pemilihan, yaitu pemilihan surat suara untuk pemilihan gubernur dan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan sudah melakukan proses penyortiran dan pelipatan dan juga setting. Memang ada beberapa lembar surat suara yang mengalami kekurangan atau berkategori rusak atau cacat, dan itu sudah kami sampaikan ke pihak percetakan. Insya Allah di tanggal 17 sampai tanggal 18 nanti kekurangan surat suara itu akan tiba di gudang KPU Asahan. KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar bimbingan teknis penguatan dan pemungutan serta penghitungan surat suara kepada Badan Ad Hoc PPK dan PPS pada pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serentak tahun 2024. BIMTEK ini digelar di Aula Kantor KPUD Labura di Jalan Lintas Londut Wanasari, Kota Aek Kanopan selama 2 hari, yakni 13 dan 14 Oktober 2024.
BIMTEK penguatan pemungutan dan perhitungan surat suara bertujuan untuk memberikan materi dan teknis kepada 40 orang anggota PPK dari 8 kecamatan dan 270 orang anggota PPS dari 90 desa dan kelurahan Selabura. Koordinator Divisi Teknis KPUD Labura James Ambarita mengatakan, KPUD Labura benar-benar memberikan materi kepada anggota PPK dan PPS sebagai fasilitator dapat menyampaikan kepada KPPS sesuai juknis dan aturan. Pada saat berlangsungnya pemungutan dan perhitungan surat suara pilkada pada 27 Oktober 2024 mendatang. Ya, KPU menggelar BIMTEK pemantapan untuk PPK dan PPS dalam pemungutan dan penghitungan suara. Nah, BIMTEK pemantapan ini sengaja dilakukan oleh KPU Lampung Utara untuk benar-benar memberikan materi kepada PPK dan PPS supaya PPK dan PPS nantinya pada saat menjadi fasilitator BIMTEK dengan KPPS-nya bisa benar-benar disampaikan dengan baik begitu. Saat ini jumlah TPS Selabura sebanyak 178 TPS dan akan mempekerjakan petugas KPPS 3.740 orang petugas KPPS dan 1.496 petugas keamanan TPS. Dalam upaya meningkatkan perekonomian sektor industri se-Indonesia, Komisi 7 DPR RI berkunjung ke kawasan industri Medan, Sumatera Utara siang tadi. Dalam kunjungan kerja spesifik di PT Kawasan Industri Medan, dipimpin oleh Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partoanan Daulay, melakukan koordinasi peningkatan perekonomian di bidang industri. Kawasan Industri Medan Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu pusat perindustrian di Sumatera Utara menerapkan digitalisasi dalam pelayanan industri sehingga berkontribusi dalam pembangunan masyarakat sejahtera. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partoanan Daulay mengatakan peranan kawasan industri diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dengan pertumbuhan ekonomi dan 8%, sehingga pihaknya membutuhkan masukan revisi Undang-Undang Perindustrian. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan ekonomi perindustrian sehingga mampu mendatangkan investor untuk kemajuan bangsa. Nah, ini yang saya kira perlu mereka tekankan ini supaya sister city seperti ini pertama memang bisa diperluas. Kemudian yang kedua, bukan hanya dengan Penang saja mestinya, juga dengan kota-kota lain di negara-negara lain juga bisa dilakukan hal yang sama supaya kita bisa dapat benefit juga. Jangan sampai kita malah justru hanya dijadikan sebagai pasar saja, karena dengan world trade yang ada sekarang ini itu memang perdagangan internasionalnya nggak bisa dipotong. Orang nggak boleh kita larang untuk dagang di Indonesia. Supaya kita tetap bisa hidup, ya kita harus bersaing barangnya. Barang kita harus bermutu, barang kita harus lebih banyak, barang kita harus lebih murah. Supaya rakyat kita bisa beli. Karena kalau tidak, orang akan beralih ke barang-barang lain di luar yang lebih murah dan seterusnya. Saya kira itu. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengoperasikan lokomotif vintage livery albino di stasiun Kota Medan. Lokomotif ini merupakan lokomotif yang unik, langka, dan bersejarah dalam perkereta apian di Indonesia di era modern saat ini. Kepala Divisi Regional 1 Sumatera Utara Muhammad Arifatur Rahman mengatakan dalam skala nasional vintage livery mulai digunakan Februari 2021 lalu pada 2 lokomotif di Sumatera Barat, 4 lokomotif di Sumatera bagian selatan, dan 7 lokomotif di Pulau Jawa. Hadirnya lokomotif di Sumatera Utara atas kolaborasi Komunitas Indonesia Railway Preservation Society atau IRPS. Lokomotif ini merupakan buatan pabrik General Electric di Erie, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Oktober 1991 dan mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992. Lokomotif ini mengawali karirnya di Pulau Jawa sebagai lokomotif milik Depo Lokomotif Bandung. Selain untuk meningkatkan kecintaan masyarakat akan moda transportasi kereta, hadirnya lokomotif vintage ini juga merupakan bagian dari upaya PT KAI dalam menjaga sejarah.
Lokomotif ini sudah jadi armadanya di Phase 1 ya. Jadi untuk persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru ini kami sudah siapkan dalam satu strategi yang namanya rencana operasi. Jadi kami sudah buatkan rencana operasinya sehingga perjalanan kereta api di masa angkutan Nataru ini pun dapat kami optimalkan dari sarana yang kami miliki sendiri. Salah satunya yang itu akan dioperasikan ya. Iya betul. Dunia pendidikan di Kabupaten Langkat tampaknya hingga kini belum juga berkembang dengan baik. Terbukti masih ada sekolah dasar negeri yang hanya memiliki 6 orang siswa. Dari pantauan TVRI, Sekolah Dasar Negeri 050722 yang berada di Afdeling B, Gohar Lama, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, Langkat, hanya memiliki 6 orang siswa. Padahal di sekolah tersebut bangunan lengkap dari kelas 1 hingga kelas 6. Kondisi ini sangat miris dan berbeda dengan sekolah lain yang pada umumnya memiliki jumlah murid hingga ratusan orang. Meski di dalam satu lokal berbeda kelas, namun Dewan Guru terpaksa menggabungkan ke-6 siswa dalam satu lokal saat proses belajar mengajar. Suasana di sekolah juga sangat kumuh dan sepi, tidak terlihat keceriaan siswa terpancar di sekolah. Selain itu, kondisi diperparah dengan bangunan sekolah yang rusak, tidak memiliki plafon dan asbes, juga kursi dan meja banyak yang patah. Permasalahan ini seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan kepada warga agar anak-anak mendaftar di sekolah tersebut. Salah seorang guru pengajar Eva mengatakan, tahun kemarin 11 siswa, namun saat ini hanya 6 orang siswa karena 5 orang lainnya sudah tamat. Dikatakan saat proses belajar mengajar sangat terasa dengan kondisi siswa sedikit, merasa tidak ada saingan dengan teman lainnya, juga anak-anak kurang semangat. Kan ada saingannya ya kan, murid tadi ada saingan cemana supaya dia semangat belajar ya kan. Ya ada juga lah pasti, karena kan murid itu saya merasa nggak ada saingannya gitu ya kan. Dan muridnya banyak kan, kita pun ngajarnya pun semangat juga. Para guru pengajar berharap agar pemerintah Kabupaten Langkat memperhatikan nasib sekolah yang sudah tidak ada lagi murid dan kondisi bangunan sekolah sudah tidak layak. Ratusan siswa SMA menyaksikan keseruan perlombaan adu kecepatan olahraga air event International Aquabike Jet Ski World Championship 2024 di Danau Toba, Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Aquabike Jet Ski World Championship event water sport atau olahraga air balapan jet ski menyuguhkan olahraga air bertaraf internasional. Penyelenggaraan lomba merupakan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba dengan keindahan panorama alam yang sangat indah. Di 4 kabupaten yang berada di sekitar Danau Toba yakni Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, dan Samosir pada 13-17 November 2024. Pelaksana PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Injourney merupakan dukungan pemerintah daerah serta Forkopimda, kepolisian, TNI, dan instansi terkait. Ratusan siswa SMA turut menyaksikan keseruan race jet ski Karo Cup di Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Diikuti 33 pembalap dengan race kategori endurance, event Aquabike ditargetkan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Menurut para siswa, event yang diikuti rider atau pembalap yang profesional sangat memukau dan membangkitkan semangat olahraga bagi generasi muda. Diharapkan dapat menciptakan pembalap dari Kabupaten Karo. Aquabike Jet Ski World Championship di Danau Toba merupakan kesempatan besar bagi Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk menunjukkan keunggulan pariwisata air di mata dunia serta meningkatkan perekonomian khususnya sektor pariwisata. Ini bisa jadi semangat para riders yang ada tadi, dan sekiranya nanti ada dari Karo atlet Aquabike. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk hari Sabtu 16 November 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irine Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Sabtu 16 November 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Nias Selatan dan Nias Utara. Siang hingga sore hari cuaca diperkirakan hujan ringan
hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasedutan, Kota Medan, Mandeling Natal, Nias, Nias Selatan, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk malam hari cuaca masih diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Pakpak Barat, Samosir, dan Tapanuli Utara. Dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 99%. Arah angin bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin 4 hingga 16 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 14 November 2024 terpantau 1 titik di wilayah Tapanuli Utara. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan, lereng barat, lereng timur, dan pantai barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 16 November 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Pemirsa, rider atau pembalap asal Portugal Lino Araujo berhasil menjuarai kategori Endurance Aquabike World Championship 2024 Karo Cup di Tongging, Kecamatan Berek, Kabupaten Karo. Hari pertama event internasional di Danau Toba Aquabike World Championship 2024 Karo Cup sukses diselenggarakan di Tongging, Kabupaten Karo kemarin. Aquabike Jet Ski Karo Cup ini diikuti 33 pembalap termasuk 10 pembalap nasional, 2 race balapan olahraga air jet ski di Danau Toba Kabupaten Karo kategori Endurance. Menyajikan perlombaan adu kecepatan dan ketahanan sangat seru oleh para rider jet ski profesional. Diwarnai aksi saling mendahului yang sangat menarik bagi para pengunjung. Rider asal negara Portugal, Lino Araujo berhasil menjuarai Aquabike World Championship kategori Endurance Karo Cup. Araujo yang tampil perdana LPP Aquabike di Danau Toba ini tampil memukau sukses menjadi juara setelah berhasil melalui 2 race balapan jet ski. Race pertama 22 poin dan race kedua 22 poin, sehingga mengumpulkan nilai tertinggi 44 poin. Disusul Ruben Jimenez asal Spanyol dengan 41 poin. Juara ketiga Teddy Pons dari negara Prancis dengan 40 poin. Sementara pembalap jet ski nasional Boangjer Ratak di urutan ke-10 mengumpulkan 23 poin. Piala juara di podium diserahkan oleh Bupati Karo bersama Kapolres Tanah Karo dan penyelenggara Injourney. Direktur Utama Injourney Aviation Service Dendi Danianto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat Kabupaten Karo yang telah mendukung dan menyukseskan event ini. Injourney terus berkomitmen untuk mempromosikan dan terus menggali potensi water sport tourism sehingga nantinya Danau Toba dapat lebih dikenal secara luas di kancah internasional. Ini kan memang sebagai bagian dari Injourney. Kami ini berkolaborasi dengan yang Injourney lain, itu adalah Injourney Airport dan juga ITDC. Itu kolaborasi kami berharap agar penyelenggaraan kali ini bisa lebih meningkatkan dari pariwisata Indonesia. Ya, karena kalau teman-teman lihat kan di sini, ini kan global exposure ya, dengan pemain-pemain juga dari luar, ada 30 riders, kami ada juga 10 riders Indonesia. Nah, kami berharap musik pariwisata ini menjadi sesuatu yang bisa mendukung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.